Seorang politisi ulung adalah dia yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk mencapai kepentingannya. Tidak jarang mereka menggunakan retorika yang penuh dengan buayan yang memabukkan sehingga memengaruhi opini masyarakat. Tujuannya cuma satu, yaitu mencapai kepentingan pribadi. Namun ketika omongannya harus dibuktikan, ternyata hal itu tidak terjadi, sehingga nggak heran kalau ada anggapan kalau beberapa politisi hanya pandai beretorika saja. Pada dasarnya karakter seperti ini nyata dalam individu seseorang, apalagi bagi sosok yang memiliki ambisi untuk mencapai kepentingannya. Meski berada dalam situasi yang dinamis alias berubah-ubah, namun karakter oportunis bisa membuat seorang politisi memanfaatkan situasi agar bisa mencapai tujuannya. Dalam jurnal berjudul Political Chameleons, An Exploration of Conformity in Political Discussions yang ditulis oleh Taylor and Carlson dan Jamie E. Settle bahkan mengemukakan istilah political chameleons atau dalam bahasa Indonesia adalah politisi bunglon. Intinya, politisi semacam ini gak ragu untuk menyembunyikan pandangan politik aslinya demi meraup dukungan masyarakat. Sama seperti yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tampaknya lihai dalam menyembunyikan topengnya yang selama ini sebenarnya sudah terpampang jelas sebagai bapak politik identitas. Kemenangannya ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak lepas dari kedekatannya dengan kelompok radikal yang menjual agama untuk meraup suara. Namun masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai cerdas dan tidak mudah terkecoh dengan jualan agama untuk kepentingan politik. Terbukti dari survei yang dirilis oleh Litbang Kompas pada 8-10 November 2022 lalu, yaitu 77,8% responden mengharapkan politik identitas tidak lagi menjadi bahan kampanye politik. Mengingat cara-cara tersebut akan menciptakan sikap intoleransi di tengah masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan disintegrasi yang lebih dalam dari tahun 2019. Makanya sekarang Anies sibuk safari ke kelompok minoritas supaya label bapak politik identitas itu hilang. Emangnya bisa? Sejauh ini sih Anies sudah berkeliling ke sejumlah kelompok agama lain, mulai dari Kristen, Hindu, Buddha hingga Konghucu. Bahkan yang terbaru, Anies mendapatkan nama Yohanes ketika berkunjung ke salah satu gereja di Papua. Tidak hanya itu, Anies juga sempat berkunjung ke vihara dan ikut memasang hiyo. Sebenarnya hal ini tidak perlu dipandang sebagai tindakan yang fantastis, karena menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sejak tahun 2014 hingga 2021, jumlah gereja tidak bertambah, yaitu stagnan di angka 1098. Berbeda dengan masjid yang ternyata jumlahnya melonjak naik sejak tahun 2018, yaitu dari 2.927 menjadi 3.433 pada tahun 2021. Wajar aja sih, soalnya ketika dirinya masih berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta, ia tidak ragu untuk memperlihatkan kedekatannya dengan organisasi radikal, yaitu FPI. Bahkan, sesaat ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies sempat berorasi di hadapan banyak orang dengan menggunakan kalimat pribumi dan penjajah. Seolah ada dikotomi di DKI Jakarta, yaitu antara pribumi dan non-pribumi. Kalimat ini berbahaya sekali karena bisa menimbulkan multitafsir, karena seolah ada keterbelahan di tengah masyarakat. Luar biasa, demi menghapus jejak bapak politik identitas, semua hal diterabas. Makanya nggak heran kalau indeks toleransi di DKI ketika pemerintahan Anies jauh tertinggal ketika ibu kota ini dipegang oleh Jokowi dan Ahok. Pada tahun 2019, skor KUB DKI Jakarta yaitu 73,83. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 lalu, yaitu 75,36. Saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya nggak perlu kaget kalau melihat manuver Anies di dalam dunia politik. Karena sosok mantan Menteri Pendidikan ini sudah terkenal oportunis dan pragmatis. Lihat aja ketika Anies menjadi rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007.
Peristiwa ini syarat akan kontroversi, sehingga menimbulkan polemik internal karena Anies dinilai melakukan praktik nepotisme ketika menempatkan temannya di jajaran petinggi kampus. Hal ini secara otomatis mengkhianati perjuangan Nurcholish Madjid alias Cak Nur sebagai pendiri Universitas Paramadina. Belum puas juga menjadi rektor Paramadina, Anies pun kembali menyalurkan nafsu berkuasanya dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 27 Agustus 2013 lalu. Namun saat itu ia kalah dan harus mengakui popularitas Dahlan Iskan sebagai sosok yang terpilih. Meski demikian, Partai Demokrat terganjal presidensial threshold sehingga merapat ke pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Pada momentum ini, Anies memutuskan untuk mendukung pasangan Jokowi JK dengan berperan sebagai juru bicara. Bahkan, dirinya sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meski tidak bertahan lama, yaitu sampai pertengahan tahun 2016. Setelah dilengsarkan, Anies kembali mengambil posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Ia memilih untuk merapat ke Gerindra ketika mencalonkan diri bersama Sandiaga Uno untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah memenangkan kontestasi bak kacang lupa kulit, Anies begitu mudahnya meninggalkan Gerindra dan berpaling kepada Nasdem. Saat ini, Anies telah diusung oleh Partai Besutan Surya Paloh ini, namun belum tentu bisa maju karena kesepakatan terkait pencalonan Capres-Cawapres antara Koalisi Perubahan yang diisi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS belum terjadi. Intensitas perpindahan partai dan karir seperti kutu loncat memperlihatkan kalau Anies memang politisi bunglon sejati. Semua yang dilakukan mulai dari gerakan Indonesia Mengajar hingga bersafari ke kelompok agama minoritas hanya gincu alias kosmetik belaka yang menutupi karakter aslinya.